Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Siani Farena dengan NIM 2305 1204004. Jadi di video kali ini saya akan membahas praktikum untuk routing dinamik OSPF di Mikrotik. Dan ini merupakan lanjutan dari praktikum sebelumnya, yaitu routing statik. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik, dan yang kemudian mensimulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik dengan GNS3. Nah, skema jaringan seperti ini, sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu routing statik. Ada 3 router, ada 4 PC, satunya lagi adalah sebagai web server. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan praktikum sesuai dengan buku panduannya, yaitu mulai dari setting IP address, kemudian setting routing OSPF, dan kita akan menginstal XMPP, dan kita akan menyeting DNS-nya. Dan yang terakhir kita akan mencoba failover. Oke, jadi saya sudah membuatnya di sini sama seperti praktikum sebelumnya. Nah, di sini ada 3 router 1, router 2, router 3, dan ada 3 PC dan 1 web server. Nah, setelah itu kita pertama-tama setelah kita runningkan di GNS3, maka nanti akan keluar PC 1, PC 2, PC 3 web server dan R1, R2, R3 seperti ini. Nah, pertama kita akan menyeting di PC 1 terlebih dahulu. Kita akan setting IP address-nya. Nah, kita lihat di buku panduannya. Nah, di sini langkah pertama adalah kita akan menyeting setting IP address. Nah, di sini pada router 1 itu diwakili oleh PC 1, kemudian router 2 diwakili oleh di PC 3 atau di setting di PC 3, dan router 3 di setting di web server. Kita coba buka di PC 1. Kemudian di sini kita buka di Winbox. Saya akan perlihatkan saja. Nah, di sini pada IP addresses sama seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, ada 12.1/24 seperti ini. Kalian bisa masukkan. Untuk menambahkannya, kalian bisa klik tambah tombol tambah di pojok kiri atas, kemudian kalian masukkan addressnya 12.1/24, kemudian enter 1 dan klik apply. Setelah itu oke. Lakukan sebanyak yang dibutuhkan di router 1, atau kalian juga bisa mengcopy ininya, promnya yang sudah disiapkan, yaitu ketika kalian klik salin dan di PC 1 kalian bisa masuk di new terminal, kemudian kalian tinggal pastekan saja seperti itu. Kemudian setelah kita setting di situ di PC 1, kemudian kita akan setting IP address di PC 2. Nah, PC 2 kan sama router 1 ya. Kita akan setting di router 2, yaitu di PC 3. Karena diwakili di PC 3. Nah, di sini di IP addresses kalian bisa lihat di sini sama, yaitu 12.12.2/24 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di router 3 yang di setting di web server. Seperti ini, kita buka Winbox-nya.
kita konekkan, kemudian kita buka addresses. Nah, sama 13.13.13.3/124. Nah, tetapi kalian jangan ikuti di prompt ini karena ada sedikit kesalahan, yaitu di bagian sini. Jadi lebih baik kalian tulis secara manual, oke? Nah, setelah kita setting IP address-nya, maka jangan lupa juga kalian setting untuk IP di setiap IP pribadi di setiap PC-nya. Kita mulai dari PC 1. Di sini kita buka local area network seperti ini. Open network connection. Saya akan perlihatkan, klik properties, setelah itu pada internet protocol TCP/IP, klik properties. Nah, settingan untuk PC 1 seperti ini. Dengan use the following address sama seperti praktikum sebelumnya, tetapi ada tambahan di sini. Untuk DNS-nya kita sambungkan ke router 3. Oke. Kemudian setelah di PC 1 kita lihat settingan untuk IP addressnya di PC 2. Oke. Kita buka local area connection, kita klik properties. Nah, di sini juga sama. Ininya sama seperti praktikum sebelumnya. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat di PC 3. PC 3 seperti ini. Buka local area connection, properties, pilih internet protocol TCP/IP, properties, kemudian use the following address seperti ini dengan IP address untuk PC 3 yaitu 192.168.1.253 dengan preferred DNS server yaitu 23.23.23.3 yang mengarah ke router 3 antara router 2 dan router 3. Oke. Kemudian terakhir di web server di local area connection kita pilih properties. Setelah itu pada internet protocolnya kita lihat seperti ini. Oke, sama seperti praktikum statik sebelumnya. Nah, setelah kita menyeting IP di setiap PC, selanjutnya adalah kita setting routing OSPF pada router 1. Nah, di router 1 artinya kita akan setting di PC 1 ya. Kita buka dulu. Kemudian di sini pilih menu routing, kemudian OSPF, routing kemudian OSPF, routing terus OSPF. Nah, di sini saya sudah menambahkan sama seperti buku panduannya, tetapi kalau kalian ingin cepat, kalian tinggal copy paste seperti yang saya bilang sebelumnya di new terminal ini. Oke. Setelah itu di router 2 artinya kita akan setting di PC 3 pada Winbox-nya. Kita buka. Nah, di sini pada routing, kemudian kita klik OSPF akan muncul seperti ini. Sudah, ya. Kemudian yang terakhir kita setting di router 3, artinya di web server. Kita buka seperti ini, connect. Nah, di sini saya juga sudah masukkan terlebih dahulu sebelumnya. Oke. Jadi nanti akan seperti ini. Oke.
backbone-nya seperti itu. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah install web server. Tapi terlebih dahulu kita harus cek apakah setiap PC ini terhubung dengan PC yang lain. Kita coba ping di PC 1 menuju ke web server, coba ya. Ping 43.43.1. Nah, sudah terjawab ya, artinya sudah terhubung. Sekarang kita coba ping ke PC 3. Ping ke PC 3 yakni 192.168.1.192 253, maaf ya, sudah berhasil terhubung ya. Sekarang kita coba tracernya ke web server. Nah, di sini kalau kita lihat di buku panduannya, di skemanya, dari PC 1 menuju ke web server, dia akan melewati gateway-nya terlebih dahulu, kemudian menuju ke router 3 dengan 13.13.13.3, kemudian setelah itu menuju ke web server. Oke, kemudian kita akan coba di PC 2 apakah terhubung ke web server. Kita pingkan saja 43.43.1. Nah, sudah terhubung ya. Kemudian kita coba di PC 3 apakah terhubung ke web server. Kita ping 43.43.1. Nah, sudah terhubung ya. Terus kita coba ping ke dari PC 3 ke PC 1, yaitu 192.168.1.1. Oke. Nah, sudah berhasil terhubung juga, ada tulisan replay seperti itu. Yang terakhir kita coba lihat di web server. Kita pilih command prompt. Kita ping ke PC 1 192.168.1.1. Nah, sudah jawab juga ya. Nah, artinya hubungan jaringannya itu sudah berhasil, tidak ada yang error seperti itu, meskipun kita tidak menyeting atau mengajari satu-satu. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menginstal web server. Install web server. Kita akan install XAMPP di web server. Nah, di web server ini saya sudah menginstalnya. Tetapi kalian agar lebih menghemat memori, kalian hanya cukup menginstal Apache-nya saja dan PHP. Nah, di sini saya akan perlihatkan untuk settingannya. Terlebih dahulu kalian pastikan Apache-nya running. Di XAMPP-nya Apache-nya running, oke? Kemudian setelah itu kita akan edit di folder ini. Selamat datang di webjarkom.com. Jadi pada my computer, kemudian di local disk C, XAMPP, kemudian htdocs ini pilih. Nah, setelah itu di index ini kalian nanti akan edit. Tetapi terlebih dahulu kalian jangan lupa di PHP-nya ini, di data.php-nya ini saya sudah ubah sebelumnya karena nama awalnya itu index.php. Nah, karena
untuk menghindari crash, maka kita akan ubah namanya yang awalnya dari index.php. Ketika kalian pertama kali download, kita ubah menjadi data.php. Atau kalian juga bisa menghapus atau ganti nama dengan yang lain. Nah, di index ini kalian bisa pilih edit. Nah, saya sudah memasukkan HTML-nya seperti ini. Selamat datang di webjago.com oleh nama saya yaitu Dinda Sieni Farena. Nah, setelah itu kita bisa menghapus juga itu sama seperti buku panduannya. Kalian bisa hapus PHP-nya. Nah, di sini perintah selanjutnya yaitu kita akan coba akses web. Kita akan coba akses HTML tersebut di PC1. Kita coba di PC1. Jadi di sini kita akan buka Mozilla Firefox-nya. Kita akan ketik 43.43.1/index.html. Kita klik enter. Nah, berhasil ya. Di PC1 berhasil mengakses HTML di web server. Kita coba di PC2 yaitu 43.1/index.html. Maaf ada typo, yaitu 43.43.43.1/index.html. Nah, sudah berhasil ya. Maaf tadi typo, ada double titiknya. Kita coba di PC3. Di sini yaitu kita coba 43.1/index.html. Nah, berhasil juga di PC3. Setelah itu kita akan menyeting DNS-nya. Nah, menyeting DNS ini di web server. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita ingin mengakses selamat datang di webjago.com, masa kita harus menulis 43.43.43. Alangkah lebih baiknya kita akan memberi nama yang mengarah ke alamat itu, yaitu di sini di buku panduannya kita disuruh untuk memberi nama jarkom.com. Kita setting di web server, kemudian kita buka Winbox. Setelah itu kita buka di IP, kemudian DNS. Setelah itu pilih di static ini. Saya sudah memasukkan terlebih dahulu yaitu jarkom.com dengan alamat web server itu tadi yaitu 43.43.43.1. Kemudian kalian bisa klik apply terus oke. Nah, kita akan coba di PC1 apakah ketika kita search jarkom.com akan keluar sama seperti ini. Kita akan coba yaitu jarkom.com/index.html. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini yang maksud saya. Jadi jarkom.com kan lebih enak dilihat daripada 43.43.43 agar memudahkan user gitu. Kita coba di PC1 jarkom.com/index.html berhasil. Kita coba di PC2 sekarang yaitu jarkom.com/index.html. Nah, sudah berhasil juga di PC3. Kita coba jarkom.com/index.html. Seperti itu, berhasil juga. Kemudian
ulangi poin 5 dengan membuat alamat domain yang Anda buat. Oke. Jadi di sini kita akan membuat alamat domainnya. Di web server kita akan buka Winbox. Kita akan membuat nama lain, yaitu di IP, DNS. Kemudian kita buat statik. Kita tambahkan, misalkan nama saya dinta.com. Kemudian alamatnya itu mengarah ke web server 43.43.43.1. Kemudian kita pilih apply, oke. Nah, sudah ya. Nah, kita akan coba apakah di PC 1 ketika saya mencari dinta.com/index.html akan muncul hal yang sama. Nah, ternyata berhasil ya. Jadi untuk poin 4 kita sudah berhasil. Kita coba juga di PC 3, dinta.com/index.html. Kita enter, nah berhasil. Kemudian kita akan coba failover untuk perintah terakhir. Failover ini tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita memutus kabel antara router 1 dan router 3, ketika PC 1 ingin berhubungan dengan web server, ia akan mencari jalannya sendiri, yakni melalui router 2, kemudian router 3, setelah itu ke web server. Nah, di sini setting ini dulu ya. Kalian juga jangan lupa copy ini interface di PC 1 dengan buka Winbox. Setelah itu kalian buka, nah ini new terminal, kalian copy paste ininya, salin gitu ya. Kemudian setelah itu di PC 1 kalian bisa paste. Karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu. Oke. Kemudian sekarang kita coba memutus. Kita coba delete kabel dari router 1 ke router 3. Nah, kita coba tunggu sebentar. Setelah itu kita akan buka di PC 1. Apakah ketika kita ingin memanggil jarcom.com misalkan bisa terhubung, apakah PC 1 bisa mencari jalan sendiri? Kita coba research jarcom.com. Oke, enter. Nah, ini emang agak lama, jadi kita bisa tunggu sebentar. Nah, karena kita lihat sebelumnya kan kalau belum diputus dari PC 1 menuju web server, ia akan melewati router 3 terlebih dahulu ya. Tetapi seharusnya ketika sudah diputus, ia akan melewati 12.12.12.2. Nah, berhasil kan ya? Di sini kita lihat di sini. Nah, ia akan melewati router 2 terlebih dahulu, bukan melewati ini router 3. Jadi ia akan lewat router 1, router 2, router 3 ke web server. Seperti itu. Di PC 1 seperti ini. Nah, artinya ketika kita ingin di PC 1 berhubungan dengan jarcom.com di web server, ia akan melewati gateway-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mengarah ke router 2.
kemudian mengarah ke rute 3, selanjutnya ke jarcom.com 43.43.43.1. Ia tidak melewati kabel yang jadi putus tadi. Kita coba tracer Dinta ya, dinta.com. Nah, seharusnya ini sama ya. Dia akan mencari jalan lebih dahulu. Sekarang kita coba di buku panduannya, telusuri. Kita sudah telusuri. Oke, sama ya. Oke, sama, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba hubungkan kembali. Apakah benar yang saya bilang tadi? Ketika kita menghubungkan kabel ini, apakah akan melewati 13, bukan melewati 12? Kita akan lihat. Tracer nah, dia harus lewati itu sebelumnya. Kita coba tracer jarcom.com. Oke. Nah, sepertinya cukup untuk penjelasan routing dinamis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.